Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, jamaah sekalian yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat-nikmat dari Allah Jalla wa ala yang masih terus bisa kita rasakan, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas at-taufik yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sehingga kita masih bisa thalabul ilmi, duduk di majelis ilmu dalam rangka mengkaji kitab-kitab para ulama yang mudah-mudahan ini semua menjadi bagian dari amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi alaihi rahmatullah rahmatan wasi'ah. Dan pada pembahasan yang lalu kita telah menyelesaikan al-babu tsani, bab yang kedua, dan kita masuk ke bab yang berikutnya. Berkata Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab alaihi rahmatullah, bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab tentang barang siapa yang merealisasikan at-tauhid dengan benar, dengan sempurna, maka orang tersebut akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adanya perhitungan dan tanpa adanya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jamaah sekalian rahimakumullah, bab ini adalah pelengkap bagi dua bab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi pada bab yang pertama dan bab yang kedua. Karena di bab yang pertama beliau menjelaskan tentang makna at-tauhid. Kemudian di bab yang kedua penulis menjelaskan tentang fadlu tauhid, keutamaan dari at-tauhid. Dan di antara keutamaan at-tauhid adalah barang siapa yang merealisasikan at-tauhid dengan benar dan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka balasan bagi orang tersebut adalah dukhulul jannah bi ghairi hisab. Masuk surga tanpa adanya perhitungan, artinya langsung dipersilahkan masuk ke dalam surga. Tentunya maksud dari merealisasikan at-tauhid adalah membersihkan seluruh amal-amal kita dari segala bentuk kesyirikan. Maksud dari kita merealisasikan at-tauhid artinya kita membersihkan seluruh amal-amal kita dari seluruh bentuk-bentuk kesyirikan, dan kita ikhlaskan seluruh amal tersebut hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan merealisasikan at-tauhid ini butuh pada al-ilmu. Butuh pada al-ilmu. Karena tidak mungkin seorang muslim bisa merealisasikan at-tauhid dengan benar apabila ia tidak mengetahui tentang hakikat tauhid itu sendiri. Makanya butuh pada al-ilmu. Yang ilmu tersebut didapat yaitu dengan mujalasah seperti ini, dengan thalabul ilmi, duduknya kita di majelis-majelis ta'lim dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya setelah berilmu adalah al-inqiyad, mengamalkan apa yang telah kita ilmui berkaitan dengan at-tauhid. Karena jangan sampai kita mengetahui at-tauhid tetapi tidak kita amalkan, atau
at-tauhid hanya di lisan saja, mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tetapi perbuatannya membatalkan kalimat tersebut. Mengucapkan la ilaha illallah ratusan kali, tetapi ia berdoa kepada selain Allah, bersujud pada selain Allah, meminta pertolongan pada selain Allah. Maka ucapan yang ia ucapkan walaupun ribuan kali, la ilaha illallah ribuan kali, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa diiringi dengan al-amal, pengamalan dari konsekuensi dari at-tauhid itu sendiri. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, penulis kitab ini membawakan ayat yang pertama yang berkaitan dengan bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu ta'ala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, sesungguhnya Nabi Ibrahim dahulu adalah seorang imam yang diikuti, qanitan lillah, dan Ibrahim juga seorang yang istiqamah di atas ketaatan, di atas at-tauhid. Hanifan, dan Ibrahim adalah orang yang bersih dari segala bentuk kesyirikan. Walam yakum minal musyrikin, dan Ibrahim dahulu tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Ini adalah ayat yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab alaihi rahmatullah. Jamaah sekalian, ayat ini menjelaskan tentang apa? Tentang pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Imamul Mursalin, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana sifat-sifat Nabi Ibrahim Allah sebutkan di dalam ayat ini. Ada sekitar 4 sifat pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim dahulu adalah ummah. Kata al-ummah di sini maksudnya adalah al-imam. Karena di dalam Al-Qur'an Al-Karim, di dalam bahasa Arab, kata al-ummah ini ada 4 makna. Yang diantara maknanya adalah imam. Makna yang lain misalnya al-jamaah, artinya kelompok. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Maka al-ummah di ayat ini berarti sekelompok orang. Tetapi yang dimaksud dalam kata al-ummah di dalam ayat ini adalah imam. Bahwasanya Ibrahim dahulu adalah seorang imam, seorang pemimpin. Qanitan lillah. Sifat yang kedua, Ibrahim adalah seorang yang qanitan lillah. Qanitan dari kata al-qunut. Al-qunut dalam bahasa Arab artinya adalah ad-dawamu ala ta'ah. Ad-dawamu ala at-ta'ah, yaitu senantiasa istiqamah di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, tetapi istiqamah di atas at-tauhid, di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-istiqamah ini jamaah sekalian adalah perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting, terlebih pada zaman yang penuh fitnah seperti sekarang. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa al-istiqamah di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah dan mereka istiqamah di atas ucapannya tersebut, maka akan turun pada mereka para al-malaikah, dan mereka para malaikat akan mengabarkan pada mereka orang-orang istiqamah, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian bersedih dan jangan kalian merasa takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Maka di antara sifat Ibrahim alaihissalam yang kedua di dalam ayat ini adalah qanitan lillah, ay mudawiman ala ta'ah, istiqamah di atas ketaatan dan at-tauhid. Kemudian sifat yang ketiga, hanifan, beliau adalah seorang yang hanif. Kata al-hanif di dalam bahasa Arab artinya apa? Ma'ilan 'ani syirki, mu'ridan 'ani syirki,
orang yang senantiasa berpaling dari seluruh bentuk-bentuk kesyirikan. Maka Ibrahim alaihissalam adalah orang yang bersih akidahnya, bersih tauhidnya, dan menjauhkan seluruh perbuatan-perbuatan kesyirikan. Walaupun kaumnya, bahkan ayahnya adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ayah dari Ibrahim yang bernama Azar, yang Allah sebutkan di surat Al-An'am, maka Azar dan kaumnya Nabi Ibrahim dahulu adalah orang-orang musyrikun. Tetapi bersama dengan itu Nabi Ibrahim hanifan, orang yang bersih dari seluruh bentuk-bentuk kesyirikan. Kemudian sifat yang terakhir, walam yakum minal musyrikin. Kata Allah, dan Ibrahim tidaklah termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Ini adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Ibrahim alaihissalam adalah orang yang jauh dari seluruh bentuk-bentuk kesyirikan. Tentunya jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya di dalam Al-Quran Al-Karim, seperti ayat ini di mana Allah memuji Ibrahim alaihissalam, maka ada dua poin yang perlu kita pahami dan kita perhatikan. Yang pertama jamaah sekalian, mahabbatu hadzal ladzi asnallahu alaihi. Kita mencintai orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala puji di dalam Al-Quran Al-Karim. Ketika kita mendapati Ibrahim alaihissalam dipuji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, itu memberikan isyarat bagi kita agar kita mencintai dan memuliakan beliau alaihissalam. Karena bukan hanya sekedar dipuji, disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran, tetapi yang lebih dari itu agar kita mencintai dan memuliakan orang yang Allah Subhanahu wa taala puji di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, an-naqtadi bihi. Kita mencontoh dan meneladani sifat-sifat yang di mana Allah Subhanahu wa taala memuji Ibrahim dengan sifat tersebut. Kita meneladani sifat Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, di mana beliau adalah seorang pemimpin yang diikuti, seorang yang istiqamah dia dalam at-ta'ah, dan beliau adalah orang yang berpaling dari seluruh bentuk-bentuk kesyirikan. Nah, ini adalah dua poin yang perlu kita perhatikan ketika kita mendapati Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran memuji salah satu dari hamba-hambanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana haditsan yuftara. Sesungguhnya sungguh pada kisah-kisah terdahulu, nabi-nabi terdahulu, ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang mau berfikir. Ini adalah ayat yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam bab yang ketiga. Wa qala ta'ala walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ayat berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Yang artinya, dan hamba-hamba Allah adalah mereka yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukan Rabb mereka di dalam seluruh peribadahan mereka. Ayat ini jamaah sekalian juga berisi pujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang senantiasa berpaling dan meninggalkan seluruh bentuk-bentuk kesyirikan. Maksudnya mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Itu mereka yang senantiasa mengikhlaskan seluruh ibadah mereka hanya untuk Allah, dan di waktu yang sama mereka meninggalkan dan menjauhi seluruh bentuk-bentuk kesyirikan dan berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan. Ini adalah ayat yang kedua. Kemudian kita masuk ke hadis yang dibawakan oleh penulis kitab ini, dan hadis ini adalah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Husain bin Abdurrahman qala kuntu 'inda Sa'id bin Jubair faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-barihah faqultu ana thumma qultu amma inni lam akun fi salatin. Sebuah hadis dari seorang tabi'i
yang bernama Husain ibnu Abdurrahman. Husain ibnu Abdurrahman berkata, dahulu aku pernah berada di samping Sa'id ibnu Jubair, dan Sa'id ibnu Jubair ini juga seorang tabi'i. Kemudian Sa'id ibnu Jubair berkata, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-barihah. Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh pada malam tersebut, artinya tadi malam. Kemudian kata Husain ibnu Abdurrahman, aku melihat bintang yang jatuh di malam hari tersebut. Kemudian Husain ibnu Abdurrahman mengatakan, amma inni lam akun fi sholatin. Ketika itu, walaupun aku melihat dan walaupun aku bangun pada saat malam itu, tetapi pada saat itu aku tidak dalam keadaan sholat, tidak sedang dalam keadaan sholat. Tentunya kenapa Husain ibnu Abdurrahman mengucapkan ucapan ini? Agar tidak ada orang yang menyangka bahwasanya beliau sedang sholat. Dan ini menunjukkan tentang apa? Tentang betapa semangatnya as-salafus saleh menghindarkan diri mereka dari apa? Dari perkara-perkara seperti ini. Berbeda dengan kebanyakan orang pada zaman sekarang. Mereka bangga dan bergembira ketika dipuji dengan perbuatan yang tidak mereka lakukan. Sahih? Si fulan masya Allah rajin qiyamul lail, bangga dipuji dengan hal tersebut padahal tidak pernah qiyamul lail. Tapi Husain ibn Abdurrahman menjelaskan, amma inni lam akun fi sholatin. Aku pada saat itu walaupun aku melihat kejadian itu, tetapi aku tidak dalam keadaan sedang sholat. Walakinni ludightu. Kata Husain ibn Abdurrahman, ketika itu aku disengat oleh kalajengking, oleh binatang yang berbisa. Qala, kemudian Sa'id ibn Jubair mengatakan, fama sana'ta? Apa yang kau lakukan wahai Husain ibn Abdurrahman ketika engkau disengat oleh hewan yang berbisa? Qultu irtaqaitu. Kata Husain ibn Abdurrahman, ketika itu aku langsung meruqyah diriku sendiri. Qala fama hamalaka ala dzalika? Kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan kepada Husain bin Abdurrahman, apa yang mendorongmu untuk melakukan ruqyah? Kemudian qultu haditsun haddatsana asy-Sya'bi. Kata Husain ibn Abdurrahman, aku melakukan hal tersebut karena asy-Sya'bi pernah mengabarkan pada kami bahwasanya tidak ada ruqyah kecuali disebabkan penyakit ain dan penyakit disebabkan hewan yang berbisa. Tentunya ini semua adalah muqaddimah sebelum masuk ke inti dari hadis. Kemudian walakin haddatsana Ibnu Abbas 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah Husain ibn Abdurrahman mengatakan bahwasanya Asy-Sya'bi mengabarkan padaku dari sahabat Buraidah ibnul Husayb dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat 'alayya al-umam." Diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahat. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah diperlihatkan di suatu malam tentang umat-umat terdahulu. Kemudian kata Nabi, aku ketika malam tersebut melihat ada seorang nabi dari nabi-nabi terdahulu yang pengikutnya hanya 3 sampai 10 orang. Pengikutnya hanya 3 sampai 9 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan, dan ada nabi yang pengikutnya hanya 1 atau 2 laki-laki saja. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad, dan aku juga melihat ada nabi-nabi terdahulu yang tidak memiliki pengikut. Artinya seluruh kaumnya mendustakannya, tidak mau mengikuti dakwahnya. Tentunya jamaah sekalian,
Kapan Nabi SAW diperlihatkan tentang umat-umat terdahulu? Karena para ulama kemungkinan Nabi SAW diperlihatkan tentang hal tersebut adalah pada saat malam Al-Isra wal Mi'raj, ketika Nabi diangkat menuju langit bersama malaikat Jibril alaihissalam. Maka Nabi melihat ada nabi-nabi terdahulu yang pengikutnya hanya 3-10, atau nabi pengikutnya hanya 1-2 orang. Ada nabi yang tidak memiliki pengikut. Tentunya Nabi SAW diperlihatkan tentang hal tersebut sebagai sebagai at-tasliyah, sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad SAW agar tidak bersedih apabila kaum musyrikin pada saat itu di suku Quraisy di kota Mekkah Al-Mukarramah mendustakan beliau dan tidak mengikuti dakwah beliau. Seakan-akan Nabi ingin dikatakan pada beliau, wahai Rasulullah, jangan kau bersedih ketika kaummu tidak mau mengikuti dakwahmu, karena ada nabi-nabi sebelummu yang mereka juga pengikutnya hanya 1-2, bahkan ada nabi yang tidak memiliki pengikut. Ini sebagai sebagai at-tasliyah, hiburan bagi Nabi SAW. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam, berapa tahun Pak Nabi Nuh alaihissalam berdakwah? Dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam alfa sanatin illa 50 aman, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. 950 tahun Pak berdakwah, 950 tahun. Bersama dengan itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma amana ma'ahu ay ma'anuh illa qalil, yang Allah sebutkan di surat Hud. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang beriman pada Nuh kecuali hanya segelintir orang di tengah-tengah kaumnya. 950 tahun Pak berdakwah, tetapi pengikutnya hanya sedikit. Ini sekali lagi menjadi menjadi motivasi bagi seorang dai atau seorang ustaz atau orang yang berkecimpung di medan dakwah agar agar bersabar dan tidak bersedih ketika kaumnya atau orang-orang yang didakwahinya tidak mau menjawab dakwahnya. Karena kewajiban seorang dai hanya al-balagul mubin, hanya menyampaikan syariat Allah. Adapun at-taufiq dan al-hidayah maka murni dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari hadis ini juga, tentunya hadis ini masih panjang Pak. Nanti kita baca sedikit demi sedikit. Tapi ingin membahas poin yang ini sangat penting. Ucapan Nabi ini menunjukkan bahwasanya sedikitnya pengikut bukan berarti seorang dai tersebut gagal di dalam dakwahnya. Karena orang-orang munafikun, sebagian mereka mengatakan sebagian para nabi dan rasul gagal dalam dakwahnya. Mereka gagal di dalam dakwah. Kenapa? Kata mereka, pengikutnya hanya sedikit. Ini adalah ucapan yang berisi kekufuran dan tidak diucapkan kecuali oleh orang-orang munafikun yang mengatakan, di antara mereka mengatakan Nabi Muhammad gagal di kota Mekah dan baru berhasil di kota Madinah. Ini adalah kekufuran yang diucapkan oleh orang yang mengaku Islam tetapi dalam hatinya terdapat kekufuran. Maka kita katakan seluruh para nabi dan rasul mereka berhasil di dalam dakwahnya. Berhasil di dalam dakwahnya. Adapun banyak atau sedikit ini bukan ukuran apa Pak. Banyaknya pengikut atau sedikitnya pengikut ini bukan apa? Bukan tanda berhasil atau tidaknya dakwah. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau kita lihat dan baca Al-Quran dari awal sampai akhir, tidak pernah satu kali pun Allah memuji banyaknya manusia. Memuji banyaknya manusia tidak ada. Yang ada apa? Yang ada celaan. Wa inna katsiran minan nasi la fasiqun walakinna aktsarahum la ya'lamun walakinna aktsarahum la yashkurun. Yang artinya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik, kebanyakan manusia tidak mengetahui, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Yang ada celaan. Artinya
sedikitnya pengikut sekali lagi bukan tanda bahwasanya seorang ustadz tersebut, seorang dai tersebut gagal di dalam dakwahnya. Nah, kemudian kita lanjutkan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idz rufi'a ali sawadun 'azimun fa dhanantu annahum ummati faqila li hadha Musa wa qaumuhu fa nadhartu fa idza sawadun 'azimun faqila li hadhihi ummatuka wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idz rufi'a li sawadun 'azim." Aku diperlihatkan tentang sekelompok manusia pada saat itu dengan jumlah yang sangat besar. Ini di malam Al-Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Maka kata Nabi, "Fadhanantu annahum ummati." Aku mengira bahwasanya orang-orang yang banyak ini adalah umatku. Kemudian dikatakan padaku, "Hada Musa wa qaumuhu." Ini adalah Musa dan kaumnya Nabi Musa, pengikutnya Nabi Musa. Maka dari hadis ini juga kita ambil faedah bahwasanya pengikutnya Nabi Musa alaihissalam jumlahnya banyak. Karena beliau mengatakan sawadun azim, aku diperlihatkan tentang umat-umat yang jumlahnya sangat besar. Kemudian dikatakan pada beliau, hada Musa wa qaumuhu. Ini adalah Musa dan pengikutnya Nabi Musa. Kemudian fanazartu fa idza sawadun azim. Kemudian aku melihat di sisi yang lain ada jumlah kumpulan manusia yang lebih besar, yang lebih banyak jumlahnya. Kemudian dikatakan padaku, kata Nabi, halihi ummatuka, ini adalah umatmu wahai Muhammad, wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab. Dan di antara umatmu wahai Muhammad ada 70.000 orang. Ada 70.000 orang yang mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Artinya langsung dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga. 70.000 dari umat Islam akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, maka dari hadis ini juga kita ambil faedah bahwasanya umatnya Nabi Muhammad lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Karena beliau mengatakan, aku diperlihatkan tentang jumlah manusia yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Makanya di antara petunjuk Nabi SAW adalah memperbanyak apa? Memperbanyak keturunan. Bukan misalnya malah membatasi. Tentunya dengan apa? Perhitungan yang matang dari kedua orang tua. Intinya jamaah sekalian, bahwasanya Nabi SAW bangga apabila melihat umatnya pada hari kiamat banyak. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Tazawwaju al-wadud al-walud, fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah." Menikahlah kalian dengan seorang perempuan yang banyak anaknya. Artinya subur, bisa sering melahirkan. Kemudian kata Nabi, fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat nanti. Nah, ini adalah hadis dari Nabi SAW. Kemudian berkata Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ini, "Tsumma nahadha fadakhala manzilahu." Kemudian setelah mengucapkan ucapan tadi, hadis tadi, Nabi berdiri kemudian masuk ke rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa khaban nasu fi ulaika. Kemudian para sahabat yang mendengar sabda tersebut, siapa sih orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Siapa mereka dan apa ciri-ciri mereka? Kemudian para sahabat saling apa? Saling berbincang dan berselisih satu sama lain. Kemudian sebagian mereka mengatakan fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah. Boleh jadi yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah orang yang menemani Rasulullah, artinya bersahabat dan satu masa dengan Rasulullah. Kemudian sebagian sahabat mengatakan fala'allahum alladzina wulidu fil Islam.
falam yusyriku billahi syai'an. Boleh jadi mereka adalah yang sudah dari lahir beragama Islam dan mereka tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Tentunya jamaah sekalian, sebagian para sahabat sebelum mereka Islam, di antara mereka ada yang apa? Ada yang dahulunya musyrik, sahih, kemudian masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi SAW. Kemudian ketika para sahabat berbincang-bincang, maka fa kharaja alaihim Rasulullah, maka Rasulullah keluar menemui mereka. Kemudian Nabi SAW memberikan sifat dan ciri-ciri tentang 70.000 umatnya yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Faqala, berkata Nabi SAW, humul ladina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat mereka ada 4, Pak. Yang pertama, humul ladina la yastarqun, yaitu mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meminta diruqyah. Tidak pernah meminta diruqyah. Sifat yang kedua, wala yaqtawun, mereka tidak meminta orang lain untuk mengobati mereka dengan al-kail. Al-kail dalam bahasa Arab artinya apa? Pengobatan yang dengan setrika panas, Pak. Pernah diobati dengan setrika panas atau tidak, Pak? Sebagian penyakit misalnya, ada penyakit na'udzubillah, misalnya nasallallahu alaihi penyakit koreng atau gatal-gatal yang sudah membusuk, sembuhnya pakai apa, Pak? Disetrika biar cepat sembuh. Kemudian wala yatatayyarun, mereka sifat yang ketiga tidak pernah tatoyur. Tidak pernah tatoyur, nanti kita sebutkan maksud dari at-tatoyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, sifat yang keempat, mereka senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 4 sifat dari golongan orang-orang Islam yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, langsung masuk surga. Nah, sifat yang pertama tadi apa, Pak? Kata Nabi, humul ladzina la yastarqun, orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Tentunya jamaah sekalian, ruqyah pada asalnya apa? Diperbolehkan dan mubah. Misalnya anak minta antum meruqyah anak, boleh atau tidak? Boleh. Secara syariat boleh. Atau antum meruqyah diri antum sendiri dengan ayat-ayat Al-Qur'an, boleh saja. Tetapi kenapa Nabi SAW mengatakan humul ladzina la yastarqun, mereka yang tidak pernah meminta orang lain meruqyahnya? Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang penyandaran mereka hanya kepada Allah, dan mereka tidak ingin menghinakan diri mereka di hadapan manusia. Karena meminta kepada manusia ini seakan-akan apa? Menghinakan diri di hadapan mereka. Maka mereka adalah orang-orang yang hanya merendahkan diri mereka di hadapan Allah dan tidak mau meminta sedikit pun pada manusia, walaupun meminta dalam perkara yang diperbolehkan seperti ruqyah. Nah, tentunya ruqyah ini jamaah sekalian, ruqyah adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa dari hadis Nabi, doa Nabi kepada orang yang misalnya sakit atau terkena penyakit tertentu. Dan syarat-syarat ruqyah agar menjadi ruqyah syar'iyah, ruqyah yang diperbolehkan, karena sebagian ruqyah ada ruqyah yang syaitoniyah, ruqyahnya syaiton, yaitu jampi-jampi dari dukun dengan jampi-jampi atau doa-doa yang tidak dipahami atau doa-doa yang meminta pertolongan pada jin. Ini ruqyah syaitoniyah, ruqyah yang dari syaiton. Adapun ruqyah yang syar'iyah yang sesuai syariat Islam, syarat yang pertama adalah apa? Harus menggunakan imma ayat-ayat Al-Quran atau dari doa-doa Nabi SAW atau dengan bahasa Arab yang dipahami. Artinya tidak jampi-jampi dengan bahasa yang tidak dipahami. Syarat yang kedua, berkeyakinan bahwasanya yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun ruqyah ini sifatnya hanya apa? Hanya wasilah atau perantara saja. Tetapi asy-syafi huwa Allah.
Yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah ruqyah tersebut dengan bahasa yang dipahami tadi. Dengan bahasa dan bacaan-bacaan yang dipahami dari Al-Quran atau dari As-Sunnah atau dari doa kita yang dari bahasa kita, tetapi doa tersebut dipahami maknanya dengan bahasa Arab, tetapi dipahami maknanya, bukan dengan jambi-jambi. Ini adalah 3 syarat ruqyah menjadi ruqyah yang syariah atau sesuai dengan syariatul Islam. Baik, sekarang pertanyaan. Tadi Nabi SAW mengatakan bahwasanya orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab adalah orang-orang yang tidak pernah meminta orang lain untuk meruqyah dirinya. Sekarang apabila ada orang yang ingin meruqyah kita, kita tidak minta kepada dia, tetapi orang tersebut menawarkan, "Fulan, mau tidak ana ruqyah antum? Ana membacakan ayat-ayat Al-Quran dan meruqyah antum." Apakah apabila kita menerima permintaan dari si fulan tadi, kesempatan kita untuk masuk surga tanpa hisab hilang? Bagaimana aja mas kalian? Pertanyaannya jelas? Jadi apabila ada orang yang menawarkan, kita tidak meminta, tetapi dia sendiri yang menawarkan pada kita, "Pak Ustadz, saya ruqyah." Oh boleh. Apakah ketika kita menerima ini hilang kesempatan kita untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih dari hadis di dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya Nabi SAW tidak menolak Aisyah. Ketika Aisyah ingin meruqyah Nabi tidak meminta, tetapi Aisyah yang menawarkan. Tetapi bersama dengan itu Nabi tidak menolak. Artinya jadi diruqyah oleh Aisyah. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling apa? Orang yang pertama kali masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka apabila ada orang yang menawarkan pada kita dan kita terima, maka belum hilang kesempatan kita untuk masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kemudian sifat yang kedua adalah wala yaqtawun. Itu orang-orang yang mereka tidak meminta diobati dengan pengobatan dengan besi panas tadi. Nah, kemudian yang ketiga wala yatatayyarun. Mereka senantiasa tidak at-tatayyur. Apa itu at-tatayyur jamaah sekalian? At-tatayyur adalah menganggap sial dengan burung atau dengan perkara-perkara yang lain. Misalnya yang di Indonesia ini misalnya, kalau melihat ada cicak jatuh, keyakinannya apa Pak? Oh saya akan sial. Ini tatayyur, haram seperti ini. Atau ketika kita ingin beraktivitas kemudian kita melihat burung gagak misalnya berlari ke arah kiri, kemudian kita saya akan sial pada hari ini. Ini namanya apa? Tatayyur, menganggap sial dengan sesuatu, dan ini haram, dan ini adalah di antara perbuatan-perbuatan jahiliyah yang banyak tersebar di tengah-tengah kaum muslimin di Indonesia, bahkan di orang-orang Arab terdahulu. Di antara tatayyur dan menganggap sial yang dahulu tersebar di tengah orang-orang Arab jahiliyah adalah menganggap sial dengan apa? Dengan bulan Syawal. Dengan bulan apa? Syawal. Makanya Nabi SAW ingin apa? Ingin membantah keyakinan ini. Dan apa? Nabi menikahi Aisyah dan istri-istri beliau yang lain di bulan Syawal. Tujuannya apa? Sengaja di bulan Syawal agar apa? Agar membatalkan dan membantah keyakinan orang-orang jahiliyah pada saat itu. Maksudnya bulan Syawal adalah bulan yang sial, penuh kesialan, ini tidak benar. Kalau di Indonesia Bapak, bulan Safar, ya atau tidak Pak? Bulan Safar adalah bulan yang sial. Ini semua adalah tatayyur di antara apa? Keyakinan-keyakinan orang-orang jahiliyah terdahulu. Maka seorang muslim apa? Hendaknya menyandarkan seluruh perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak apa? Dan tidak percaya dengan keyakinan yang tidak ada asalnya sama sekali di dalam Islam. Ya, apa hubungannya antara
Burung terbang ke kiri dengan akan ada keluarga kita yang meninggal. Di antara keyakinan orang-orang Indonesia, Bapak, kalau ada burung gagak bunyi di atas rumah kita, apa tandanya, Pak? Kata mereka, akan ada yang meninggal. Mana, tidak ada hubungannya sama sekali, tidak dengan akal, tidak pula dengan secara syariat. Dan ini semua adalah keyakinan yang bersifat jahiliyah, sifat jahiliyah. Maka seorang muslim setelah mendengarkan muhadharah ini, tidak ada yang bertatoyur menganggap sial dengan hari atau dengan burung atau dengan cicak atau yang lainnya. Nah, wallahul muwaffiq. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Di antara sifat mereka yang keempat adalah mereka senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersandar dan tidak bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adalah 4 sifat yang apabila ada pada kita, maka masih ada kesempatan bagi kita untuk menjadi bagian dari 70.000 umat Nabi Muhammad. Kemudian setelah mendengar ucapan Nabi ini, faqama Ukasyah ibnu Mihsan. Ada seorang sahabat bernama Ukasyah ibnu Mihsan berdiri dan mengatakan, "Ud'ullah an yaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, tolong doakan saya agar menjadi bagian dari 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian kata Nabi, faqala anta minhum. Wahai Ukasyah ibnu Mihsan, engkau bagian dari mereka. Didoakan oleh Nabi SAW agar menjadi bagian dari orang-orang yang masuk surga. Maka dengan hadis ini kita bersaksi bahwasanya Ukasyah ibnu Mihsan adalah calon penghuni apa, Pak? Calon penghuni surga. Sahabat yang bernama Ukasyah ibnu Mihsan, calon penghuni surga dan orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab terlebih dahulu. Kemudian kata Ibnu Abbas, "Tsumma qama rajulun akhar." Kemudian ada sahabat yang lain yang berdiri ingin didoakan juga oleh Nabi. Maka kata Nabi, "Sabaqaka biha Ukasyah." Sabaqaka biha Ukasyah. Wahai Rasulullah, tolong doakan saya agar menjadi bagian dari 70.000 orang tersebut. Kata Nabi, sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahuluimu. Nabi tidak mengatakan engkau tidak berhak, tetapi Nabi menggunakan bahasa yang lebih lembut dan lebih santun. Sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahuluimu. Nih, kalau tadi engkau berdiri sebelum Ukasyah, mungkin engkau bagian dari mereka, tapi khalas, Ukasyah telah mendahuluimu. Nah, ini adalah sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim yang menjelaskan tentang apa? Man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan at-tauhid dengan benar, maka orang tersebut akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, dan kita selesai di bab yang ketiga. Kita masuk ke bab yang berikutnya, bab yang keempat, bab al-khauf minasyirk. Bab al-khauf minasyirki. Bab tentang wajibnya merasa takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka di bab ini penulis ingin menjelaskan tentang bahwasanya seorang muslim wajib baginya untuk memiliki rasa takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Walaupun dia sudah apa? Sudah belajar tauhid, sudah mengenal Islam puluhan tahun, tetapi tidak ada yang menjamin ia untuk selalu selamat dari bentuk-bentuk kesyirikan. Makanya ayat yang pertama atau ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis di dalam bab ini, insyaallah kita baca, adalah ucapan Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Di surat Ibrahim Allah berfirman, wajnubni, ya Rabbku, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari peribadahan pada berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam
Beliau adalah seorang imamun mursalin, imam al-mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Bersamaan dengan itu apa? Beliau takut dirinya dan anak cucunya terjerumus ke dalam kesyirikan. Bagaimana dengan kita, Pak? Nabi bukan, rasul bukan, tetapi sebagian kita merasa aman. Oh, saya kan sudah belajar tauhid, Pak Ustaz. Saya sudah mengenal Islam sudah dari kecil. Saya tidak akan terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan. Siapa yang bisa menjamin Anda selamat sepanjang hidup Anda dari perbuatan-perbuatan kesyirikan? Makanya di bab yang keempat ini penulis ingin menjelaskan pada kita tentang wajibnya seorang muslim memiliki perasaan takut, khawatir ia terjerumus ke dalam kesyirikan suatu hari nanti. Nah, masih ada waktu atau khalas? Insyaallah taala kita masuk ke bab yang berikutnya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.